bisa dalam bentuk esai atau tajuk rencana. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca. Apa manfaat kita mempelajari teks eksposisi? Salah satu manfaatnya adalah kita menambah ilmu pengetahuan, karena teks eksposisi itu bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada pembacanya. Nah, untuk cakupan materinya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, contoh pola pengembangan teks eksposisi, nanti ada penugasan dan penutup. Nah, nanti kita akan melaksanakan dua penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, menentukan definisi atau pengertian teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, menentukan unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi dengan tepat. Nah, lanjut ke materi yang pertama. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan pengetahuan dan gagasan tertentu yang dikuatkan dengan argumen dan penegasan. Tujuan teks eksposisi antara lain memberikan sebuah informasi secara rinci dan menambah pengetahuan pembaca. Adapun ciri-cirinya, yang pertama harus singkat dan padat, yang kedua gaya informasi mengajak, yang ketiga menyampaikan teks secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, yang keempat menjelaskan informasi pengetahuan, yang kelima tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang berikutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Lalu teks eksposisi penjelasannya disertai dengan data yang akurat dan ada fakta sebagai konkretitas dan kontribusi. Lalu umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur teks eksposisi. Ada dua unsur, yang pertama yaitu ada gagasan, yang kedua ada fakta. Gagasan merupakan suatu ide atau pendapat, biasanya bisa berupa komentar, saran, atau rujukan. Yang kedua ada fakta. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Fungsi fakta yaitu memperkuat gagasan sehingga diharapkan sehingga pembaca lebih yakin terhadap teks eksposisi tersebut. Lalu selanjutnya ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Pola umum khusus biasanya ide pokoknya ada di awal paragraf atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Pola khusus umum biasanya ide pokoknya ada di akhir paragraf atau biasanya berupa kesimpulan.
nanti kalian kerjakan di situ lalu kirim tanggapannya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu bahwa mengenal unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu teks yang berisi pengetahuan yang dikuatkan dengan argumen-argumen tertentu. Yang kedua ada ciri-cirinya, tadi Ibu sebutkan ada singkat, padat, jelas, lalu tidak netral, tidak memaksakan kehendak, dan berisi jawaban apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa atau ada simbol. Setelah itu ada unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsurnya ada gagasan dan fakta. Gagasan itu ide atau pendapat, fakta itu kenyataan. Setelah itu ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Polanya ada pola umum khusus, khusus umum, ilustrasi, dan perbandingan. Contohnya sudah Ibu sampaikan tadi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk pembelajaran berikutnya silakan kalian pelajari menyimpulkan teks eksposisi. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian terima dan bermanfaat buat kalian, dan kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.